Ada yang tahu mobil ini, ada yang kenal mobil ini. Lihat Om Mobi tidak pakai topeng. Mas, parkiran Lexus sebelah mana, Mas? Ada yang bilang ini diputar jadi 18.500. Wah, Karnaval Motomobi 2026 hadir kembali untuk Anda pecinta otomotif. Mari kita bersilaturahmi sesama penggemar otomotif. Karena Karnaval Motomobi hadir setiap tahunnya sehabis Lebaran. Banyak berbagai booth yang menarik yang bisa Anda kunjungi. Dan yang pasti, Om Mobi akan selalu ada di acara itu. Ditunggu kehadirannya di sana. Gratis. Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi. Lanjutan untuk drama LS400 kami ini. Ya, akhirnya sekarang sudah diganti velgnya, velg Cool Racing. Nah, namun pada video sebelum ini pas bagian ganti velg tentunya pasti ya udah ngeliat mobilnya. Ada komentar begini, sorry to say, apa tuh? Sorry to say abis ganti velgnya malah nggak period correct Om, jadinya jelek, just my opinion. Ya, tetap kami hargai opini Anda semua, nggak apa-apa. Bilang jelek nggak apa-apa. Tapi ingat, bukan sebenarnya, dari awal pembelian mobil ini bukan untuk pengen punya Lexus LS400, enggak. Beli mobil ini untuk masang velg. Jadi ini velg dipasang di mana ya? LS400 aja deh, gitu. Jadi yang nggak period correct tuh mobilnya, bukan velgnya, ya. Oke. Ngomong-ngomong period correct, secara desain ini velg first wheels paling retro nih kali ya. Ya kan? Ini bentuk paling retro. Dan apa sejarah kenapa punya velg first wheels ini? Karena kami dikasih velg sama Cool Racing. Cool Racing itu apa sih? Tempat modifikasi. Body kit, velgnya first mereknya itu untuk Subaru WRX Wagon. Oke, body kitnya sudah terpasang. Tinggal pasang velgnya. Velgnya itu first wheels. Begitu kepasang, mentok big brake kit. Jadi kena kaliper rem kita, kena big brake kit kita, ya. Jadi nggak bisa kepasang. Waktu itu sempat kepasang di IMX, itu cuma ditaruh begitu doang, nggak dikencengin, ya. Anyway, kagetnya itu ketika di IMX di booth Cool Racing ini kan dipajang, itu di kaca depan ditaruh sama Cool Racing kertas, ya kan. Berapakah kalau Anda mau beli body kit ini plus velgnya itu berapa ya? Itu 4 juta yen. 4 juta itu kalau dirupiahin ya sekitar 420 sampai 440 juta gitu ya. Jadi ini dan velgnya. Kemudian aduh, ini velg nggak kepake nih. Harus kepake. Ya. Akhirnya kami beli Lexus LS400 untuk masang velgnya yang nggak period correct mobilnya. Tapi tetap kami hargai opini Anda. Ini menurut kami tetap adalah velg yang paling berdesain retro dari first wheels dan masih kena-kena aja menurut kami, ya. Apa kalau kata Panji? Menurut pendapat kami apa? Menurut keyakinan saya. Ini baik-baik aja urusan period correct, tapi nggak apa-apa. Bagus. Ya, komentar terus di video ini juga komentar. Bagus, itu menaikkan engagement kami. Oke, ya kotor deh kap mesinnya. Biasa mobil tua ya, cek dulu. Mana sih bukan kap mesin? Kali tarik, dua kali. Pada video kali ini ada beberapa yang kita akan lakukan untuk mobil ini. Lihat apa ya? Oh iya, minyak rem ada. Males ya? Ininya udah gak. Cara paling gampang tuh adalah, ini kan ini di bawah tuh apa? Cover bawahnya tuh udah hilang, copot, patah, rusak. Jadi apapun yang netes pasti langsung netes ke bawah. Kita tinggal lihat ke bawah ada yang netes apa enggak. Kalau enggak, ya udah. Berarti aman-aman aja, insya Allah. Kemarin baru duplikat kunci, pakai kunci Toyota. Abal-abal pula kunci, nggak apa-apa. Yang penting ini malah lebih mulus daripada kunci sebelumnya. Katanya diputer. Apaan diputer? 18.000? Memang. Tadinya tuh nggak tahu. Bagus starternya, bagus. Cek engine nggak ada, lihat tuh. Ada yang bilang ini diputer jadi 18.500. Bukan diputer,
sorry, kita nggak muter. Kita ganti ini semuanya. Klasternya diganti. Ini mau dimajuin, masih dimajuin sih. Kita nggak mau muter maju, nggak mau muter mundur. Ini tetap bawaan klaster 18.000. Ya. Sekalian klaster yang lama, nanti kalau ini dijual dikasih juga deh. Ada nggak sih? Udah dibuang kayaknya. Ya gampang sih. Tak, gini. Kalau nanti pada saat gua jual mobil ini, ketika nanya, Om, odometer udah berapa? 1 juta. Ini udah 1 juta miles. Miles aja ya sekalian. Ini udah 1 juta miles mobilnya. Ya, jadi mau tawar berapa terserah. Nggak, kami nggak mikirin jual mobilnya lagi tuh pula. Kenapa kita nggak pernah mikirin jualnya lagi? Harusnya kita pikirin gitu resale value-nya. Kalau benerin itu dipikir, jangan asal berapa duit dibayar aja. Mobil dibeli karena suka. Mobil dibeli karena suka, dibenerin karena nggak enak. Dijual karena butuh uang. Kita bukan pedagang. Kita bukan pedagang, nggak peduli odometernya berapa. Apa Yan, lo naik. Ya kita ke ini sekarang. Audio dulu. Ini audionya ceritanya gini nih. Ceritanya adalah ini tuh sebenarnya nyala. Cuman nih kalau dinyalain antenanya tuh ngebukanya nggak berhenti, nggak habis. Ya, dan antenanya rusak nggak nongol dan ini udah nggak jalan. Padahal ada CD changernya segala loh di sini, original bawaannya dia. Tuh, ada CD changernya segala. Makanya sayang. Aduh, Rata sini senang. Tapi ketemu PR baru tuh nggak? Jadi kalau di tol kecepatan tinggi tuh rasa ada geter-geter dikit. Rasanya sih kayak kopel. Rasanya. Yuk, jalan. Sampai di Elixir. Nih. Siap, Om Abi. Siap. Jadi ini head unitnya tuh mati. Oke. Gini nyala, cuma nggak terjadi Nggak ada apa-apa. suara apa? Nggak terjadi apa-apa. Terus antenanya otomatis kan? Ya. Antenanya tuh Dia nggak mau keluar ini ya? nggak mau keluar. Mendingan antenanya dimatiin sekalian atau dibetulin. Oke. Betulin bisa nggak? Nanti dicoba ya, Om ya. Ah. Lihat problemnya dia dari apanya? Ya dari Boleh. apanya? Betulin atau Nggak difungsiin sekalian gitu ya? difungsiin sekalian. Oke. Tapi tenggelemin. Siap. Jangan nongol setengah gitu, nongol setengah aja. Jelek banget. Siap, Om. Apa pasang prosesor? Sama cek speakernya semua ya? Cek speakernya, apakah speakernya ini masih Ya. bagus, masih layak pakai apa enggak gitu. Ya, atau umur udah sember kan nanti biar dicek nanti. Dia kan kita Ya. nggak tahu. Mesti dicobain dulu. Hati-hati Siap. bukainnya ya. Siap. Bukanya ya. Siap, Om. Gampang-gampang patah nih pasti nih. Iya. Ini aja udah patah tuh. Ya, ini udah patah sama ini juga ya. Yang belum nggak ngeklip. Siap. Ya. Nanti diproses cek semua, Om. Oke, jangan lama-lama ya. Oke, siap, Om Abi. Suka kangen mobil ini. Siap, Om Abi. Terima kasih, Om. Ya. Oh, kalau bahasa kurang tambahin subwoofer kolong. Ya, pokoknya nanti OEM semua kalau ini, Om. Iya. Ya. Siap. Thank you. Ya, thank you. Mari, Om. Ada audionya sekarang. Di ruang hatiku terbuka relung yang terindah. Ayo, Ini pakai di mana? Ayo. Gak pakai nih. Nanti. Bakso. Itu ya, itu. Mantap. Jadi ini apa aja yang dipasang, Om? Speaker 4 biji, DSP sama subwoofer aktif. Speaker 4 biji kan diganti nih. Ya, Yang di bawah, yang di mid bawah, di bawah. Ya, 4 biji. Ini diganti. Belakang 2, depan 2. Lainnya tetap yang masih sehat dinyalakan semua. Oke, Twitter Terus- berarti di belakang nggak ada Twitter ya? Nggak ada. Oke. Terus- Berarti cuma 6 speaker ini mobil ini. 1, 2, 3, 4. Di belakang tuh ada nggak? Ada ini gede, satu di tengah. Di tengah satu ada. Bisa mobil standar apapun disulap sama Yung nih. Jadi kalau mau mobil standar, mau nggak mau ekstrim tuh suaranya bisa sampai ekstrim. Datang ke Elixir deh udah. Belajarnya apa? Enak loh. Saya bikin rata aja ya, bukan dibikin one point source gitu. Iya. Sebenarnya kalau dihidupin tuh sebenarnya bagus kayak ada CD changernya. Oh iya. Ini masih magasinan. Ke sini ya. Dikeluarin gara-gara bunyi kotok-kotok.
Kalau gitu Om, thank you. Terima kasih. Terima Thank you. kasih. Luar biasa. Terima kasih. Lanjut kita ngerjain yang lain lagi mobil ini. Kaca film. Mau diputihin atau digelapin? Belum tahu. Belum tahu. Kita lihat nanti. Oke, kita coba apakah mobil tua ini difoto juga sama mereka. Si lampu dulu, kasih tanda. Halo. Ada yang manggil mobil ya. Nih, ada yang foto, seneng sekali. Jadi ini masih suasana lebaran ketiga hari ini. Sepi sekali jalanan Jakarta, kita lagi menikmati enaknya jalanan Jakarta pakai Lexus LS 400 ini. Tadi lewat yang biasa motor, mobil ini difoto juga alhamdulillah. Mungkin karena ngeliat orangnya di dalam kayak topeng, aneh gitu ya. Nah, ini setelah pakai kaca film seperti ini memang kelihatan jelas dari luar ya kan. Jadi kalau ada yang tahu mobil ini, ada yang kenal mobil ini, lihat Om Mobi tidak pakai topeng, jangan difoto. Dilihat boleh dilihat, tapi nggak usah difoto. Karena jelas sekali kelihatan dari luar. Tapi soulnya itu akhirnya lebih keluar lagi mobil ini. Ya, kelihatan interiornya yang masih rapi, yang warnanya senada sama eksteriornya. Nah, tadi malam ini ada Mobi 1 di sini. Mobil ini suka dipakai Mobi 1. Setirnya tuh jadi agak mencong kiri dikit. Nggak tahu tuh dia pakai gimana. Dan yes, kami putuskan untuk pakai velg standar, velg dan ban standarnya karena pengen nyaman-nyamanan pas lebaran begini. Kita taruh rumah soalnya. Ternyata nggak jauh beda nyamannya. Ya, mobil kalau suspensinya udah terlalu nyaman, dikasih velg gede pun itu ya ada perubahan. Cuma nggak sebanyak itu. Bener-bener nggak jauh beda antara pakai velg 19 dan velg standar yang 16 ini. Saya memang menikmati mobil tua seperti ini. Memang bukan untuk harian gitu. Weekend ya pas liburan seperti ini itu paling pas naik mobil tua seperti ini. Cuma ini mobil enak juga untuk dipakai harian. Mobil tua Toyota yang terawat begini dipakai harian itu benar-benar masih enak. Jadi dari sejak beli nggak pernah nyobain duduk di belakang. Akhirnya sekarang kita nyobain duduk di belakang. Kita lagi jalan-jalan bersama Rian dan Eki. Di kamera satu lagi kita nyalain. Ini Rian udah backlight. Tadinya tumbuhan jadi berubah backlight. Nah, dan Eki udah kecil. Selalu The kecil small. sih Pak. The little Eki. Extra small, little Eki. Nah, di belakang sini ternyata di armrest itu baru nggak dibuka-buka. Setelah dibuka itu ada cup holdernya 2. Ada tempat naro-naro yang besar dan ada pemanas jok. Kita coba. Nggak mau. Ini kalau berfungsi beneran panas joknya, kan? Tapi enaknya lagi lumayan mendung sekarang nih. Belakang ada ventilasi AC. Dan baru nggak juga sebelah kanan ini patah-patah bagian dalamnya tuh, kelihatan nggak sih di kamera ini? Kayaknya susah kelihatan. Oh, tapi ini berfungsi dengan baik. AC-nya keluar, lemes keluarnya karena blowernya ambil dari blower depan.
Kalau depan kencengin baru ini ikutan kenceng. Nggak ada AC mana-mana lagi, nggak seperti di LS yang baru sini ada, bawah ada, di bawah ini juga ada sih. Di sini ada, di atas ini nih. Sini ada, di atas ini ada nih. Di LS yang model baru. LS 460 sih tepatnya. Itu. Nah, gimana rasa duduknya? Joknya ini empuk sekali. Jadi goyangan dari jalan teredam lagi dari jok yang empuk ini. Dan goyangan dari jalan nggak banyak terasa juga, nyamannya sama seperti di depan. Nah jadi kami coba iseng buka-buka speknya lagi. Ini tuh weight distributionnya tuh 55-45, depan 55, belakang 45, nyaris 50-50. Jadi kalau belok juga harusnya lebih stabil juga. Coefficient of drag-nya 0,28, lumayan bagus. Di depan Rian ngubah posisi nyetir gue nggak tadi? Saya nurunin setir doang, tapi jok nggak diubah kan? Ya. Nah ini posisi hampir sama kan, kanan kiri Ki? Hampir sama. Sama ya. Nah ini di belakang posisi nyetir kami nggak nyampe sejengkal sih, tapi lega, kaki aduh hanya sedikit bisa masuk sayangnya, karena joknya tebel sekali dan headroomnya ya ada 3 jari, sisanya kalau anda tinggi sekali mungkin mentok. Tapi ya kalau zaman dulu mobil itu emang nggak gede amat gitu. Nah di sini ada asbaknya, ada pematik apinya juga. Tuh. Ya itu di sini. Ya. Terus semuanya tuh lapis-lapis kulit. Ini empuk jam enggak gini. Ini enggak empuk, tapi ini model zaman dulu. Model zaman dulu yang keras empuk gitu loh. Ini lapis kulit, ini kayu, panel kayu. Jadi panel kayu pada mobil ini adalah kayu asli. Ya, kami baca speknya. Jadi bukan tempel-tempelan seperti bahkan di Alphard aja yang dulu kan kayu tempelan kan ya? Alphard kayu tempelan Pak. Iya. Nah, Alphard Camry. Nah, kalau ini kayu asli. Ya. Nah, jok ini kan sudah kita rekondisi, kita retrim di Ferrari Cibubur, Om Ferry. Mirip banget seperti aslinya ya, sengaja begitu karena sebenarnya cuma gara-gara jok depan udah robek ya, udah buluk dan robek ya. Kalau diganti kulit depannya doang belang dong sama belakangnya kayak begini. Nah dengan kaca bening seperti ini, ngeliat keluar juga nggak bening amat ya, ngeliat keluar juga enak nih. Terus ademnya luar biasa loh hari ini, mendung ya kan. Tapi udah kita coba juga panas-panas, ademnya luar biasa. Aduh enaknya nih mobil. Nah sekarang kita sedang menuju ke Peak ya, untuk ketemu Om Fitra. Karena kita janjian mau syuting merosting mobil Lexus LS 400 ini. Tapi tentu ada balasan juga, kami akan merosting Mercy SLK 55-nya Om Fitra. Jadi itu ada di channelnya Fitra Eri. Ini ada channelnya Fitra Eri, yang itu ada di channelnya Om Mobi. Di channel ini silahkan tunggu aja videonya. Heran pakai roasting. Ini unroastable. Oke, udah sampai di tempat Om Fitra. Lihat ini penampilan barunya. Memang jauh lebih bening, kelihatan tembus ke dalam. Tapi ini paduan warna kaca film sama warna bodinya cocok. Ini kaca film setelannya itu apa namanya, sesuai umur tuh apa istilahnya? Period correct. Dulu waktu 90s pasti kaca film gini-gini nih yang populer untuk jadi pilihan orang masa lalu itu. Ya, keren kan? Nah ini kita pakai Lumar. Nih, ini di kaca film Lumar asli itu pasti ada barcode. Woi. Nah, tuh. Nah ini yang asli akan mengarahkan ke websitenya Lumar. Dan nggak tahu ini kaca film apa, ini adalah kaca film top 70. Berarti asli. Asli, nahan panasnya juga luar biasa bagusnya, walaupun tembus pandang ya. Dan tampilannya kerennya luar biasa. Yuk, kita roasting. Ini tempatnya. Sekitar 30 tahun yang lalu, mobil ini di jalanan Sudirman ini, wah, primadona. Pasti orang ngelihat, wah, ini orang kaya.
Bos. Ini direksi perusahaan Jepang. Wah. Jadi memang ini adalah tempatnya mobil ini. Lexus LS. Jalan Sudirman, Tamrin, Kuningan. Nah, sekarang kita mau coba. Jadi ada beberapa mall di Indonesia, di Jakarta, yang ada parkiran khusus untuk Lexus. Nah, apakah mereka sekarang ini masih terima Lexus tua seperti ini yang harganya sama sekali udah nggak mahal? Sayangnya udah nggak terlalu banyak yang ada parkiran eksklusif Lexus. Salah satunya kita mau datengin yaitu di Grand Indonesia. South apa? West apa East mallnya? Kalau Anda ingin tahu lebih detail mengenai Lexus LS 400 berikut dengan sejarahnya, itu ada reviewnya di channel Motomobi. Ya, nggak tahu video ini duluan apa video itu duluan yang keluar. Yang review itu adalah Mamang. Kenapa sih Mamang yang review? Pertama, dia spesialis mobil bekas. Ini adalah mobil bekas. Dan kalau Om Mobi yang review, pasti takutnya dibagus-bagusin semua gara-gara mobil sendiri ya kan? Nah, ini Mamang biar lebih independen. Oke, masuk West Mall Grand Indonesia. Mas, parkiran Lexus di sebelah mana, Mas? Lexus, parkiran Lexus. Lexus di lantai GF2 Bapak. GF2 ya, menurut sini ya? Masuk dari sini aja bis Karpak 1. Oke, makasih. GF2. Girlfriend. Lexus. Lexus. Boleh, langsung dipersilahkan. Keren. Hah? Nggak pakai nanya tuh mobil Lexus tahun berapa? Ini Toyota ganti logo nggak? Ini jangan-jangan Avanza gitu. Asik. Boleh pakai Lexus tua parkir di Exclusive Parking Privilege. Lexus Experience Amazing. Ini manggilnya kalau lebih gaya mungkin apa? Lexus. Aduh, keren banget. Nah, kita bawa mobil Lexus satu lagi. LX700H. Ini nanti ada reviewnya sendiri di channel Motomobi. Nah, ini nih membanggakan sekali. Keren sekali. Bisa parkir di sini. Luar biasa. Nah, tadinya mau jadi clickbait video ini. Nggak boleh parkir di Lexus. Nggak, ternyata boleh. Luar biasa. Senang sekali. Bahagia rasanya. Mas mau nanya. Di sini parkiran khusus Lexus ya? Iya, Pak. Lexus tua juga boleh? Boleh, yang penting dari merek sama TRK dari Lexus. Dari Lexus? Iya. Nah, misalnya nih, ada Avanza, logonya diganti Lexus. Ketahuan? Ketahuan, Pak, jelas. Kalau misalnya Lexus Harrier, logonya diganti Lexus jadi Lexus RX. RX, yang Lexus model lama. Model lama? Kalau yang model asli memang ada yang mirip gitu, Pak. Yang ada yang mirip? Harrier, iya. Iya, tapi nggak ada Cuman sih Harrier nggak ganti ada Lexus, sih. nggak ada ya kayaknya? Hah? Jarang, Pak. Elang, Beda ya. dari logonya, Pak. Iya. Alphard, iya, nempel Lexus jadi Lexus LM gitu. Ada nggak gitu? Nggak ada? Nggak ada sih, Pak, yang jadi-jadian begitu, Pak. Jadi-jadian. Kasih ya, Mas. Iya, Pak. Iya, dia tua nih. Ini Lexus RX tua. Itu pasti LX 600, bukan 700. Iya, 600. Nah, yang 700-nya masih baru banget. Ini launchingnya kemarin pas Gias. 700. Duh, ganteng banget. Apa teman-teman Lexus? Ngobrol. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, dan Mobil, bel boom, dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Lexus LS 400. Oh iya, nanti ada video roastingnya di channel Fitra Eri ini. Unroastable. Nggak ada heran deh nyari pritil mobil tua dia cari pritil kesalahannya. Heran. Itu nonton nanti di channel Fitra Eri, terus nanti di channel Mobi ada kita roasting SLK 55 AMG-nya dia. Duh, ganteng banget di sini. Ganteng banget.